Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Aifa Podcast. Dan di podcast online kali ini, gue menghadirkan satu orang yang luar biasa banget. Dia orang yang ahli dalam bidang videographer. Dan orang ini namanya Gusdar. Gue udah kenal sangat lama, dan ternyata dia punya ilmu video yang luar biasa. Bagaimana video-videonya? Kita lihat cuplikannya. Video ini hanya saya ambil di Bali. Tapi hal tersebut tidak mengurangi rasa cinta saya terhadap Indonesia. Saya yakin yang tertuang di video ini hanya setitik dari ribuan, bahkan jutaan titik keindahanmu. Titik di mana kau sematkan keindahan alam yang mempesona dan memanjakan tiap mata yang memandang. Titik di mana kau wariskan keanekaragaman budaya yang tetap bertahan di tengah derasnya arus modernisasi. Titik di mana toleransi antar umat ditunjukkan tanpa adanya rekayasa. Titik yang juga akan tetap menjagamu bersama jutaan titik lainnya, baik dalam keadaan utuh maupun tidak. Dirgahayu Indonesiaku. Oke, tadi kita ngelihat bagusnya video-video yang dibuat oleh Gusdar. Dan memang dia adalah sebagai seorang videografer yang handal. Kayak gimana orangnya kita tampilin aja. Gus. Yes. Hai Gus, selamat siang. Siang, Bal. Gimana kabar? Baik. Baik. Begitu Gimana? aja, Bal. Sehat Gus? Sehat. Sehat. Sana sehat, Bal. Alhamdulillah. Denpasar? Oke Gus? Sehat semuanya? Oke, relatif aman, sehat. Aman? Tapi masih dengan di rumah aja di sana? Masih atau ada perbedaan? Masih sesuai instruksi sih, Bal. Disuruh di rumah aja. Oke. Berarti memang semuanya ya berarti ya untuk Benar-benar, kota-kota kayak yang harus mencegah terjadinya COVID-19. Oke. Yes. Gus, kita mungkin hari ini kita akan ngebahas tentang beberapa hal yang tentang videographer, tapi saya akan menceritakan kenapa saya harus mengundang Gusdar, tapi sebelum itu Agus ngejelasin dulu atau menceritakan dulu Agus ini siapa? Yes. Hai. Aku Gusdar. Jadi harian aku sih sebagai bankers untuk videografi atau videographer ini sebenarnya sih buat sampingan. Sekalian buat nyalurin hobi dan nyalurin ide. Berarti emang udah lama Gus ya untuk menggemari videographer ini? Nggak juga sih, Bal. Baru 2 tahun deh kayaknya. 2 tahun, lumayan lah. Tapi awalnya kayak gitu tuh belajar sendiri atau les atau gimana Gus? Atau private atau gimana? Enggak, Bal. Enggak ada sama sekali private atau les. Jadi guru yang paling berharga adalah YouTube, Bal. Oh gitu, bukan keluarga ya? Yeah. Berarti belajarnya semua otodidak? Otodidak, betul. Otodidak. Kalau saya lihat Gus, banyak sekali yang video-video yang Gusdar buat itu keren-keren banget Gus. Dari apapun yang saya lihat pasti keren nih kalau Gusdar buat nih. Makanya saya mengundang Gusdar untuk di sini kita berbagi, atau teman-teman yang mungkin di luar sana pengen banget belajar videographer, langsung saya hadirin orang yang ahli, yang bisa, dan kita bisa tanya-tanya. Kita udah lama, udah ahli lah, udah membuat dengan konsep seperti itu kan luar biasa. Gus, saya mau nanya-nanya dikit.
Kalau misalnya seorang videografer yang biasanya Agus buat seperti itu, harus memakai kamera yang bagus kah? Atau bisa memakai kamera handphone aja, Gus? Sebenarnya itu balik lagi, prinsipnya adalah semua karya seni itu bagus banget. Dan video Semua. yang diambil dari semua karya seni itu bagus. Semua video yang diambil dengan kamera apapun itu nggak ada yang nggak bagus. Semuanya bagus. Oke, Seperti itu, Bang. berarti apapun kameranya, apapun yang digunakan alatnya, itu bisa aja. Tidak harus Bisa orang aja. itu memakai DSLR ataupun memakai pocket. Enggak. Jadi apapun, Gus, ya? Tergantung kebutuhan, Bang. Oh, tergantung kebutuhan. Oh, gitu. Kalau misalnya Gus Dar sendiri biasanya untuk menggunakan atau membuat video itu dengan seperti apa, Gus? Dengan alat yang seperti apa? Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin video dengan durasi pendek atau klip, contohlah buat IG story gitu, Bang. Iya. Sebenarnya dengan menggunakan handphone itu sudah sangat cukup sebenarnya. Oke. Cuma berhubung karena handphoneku itu masih handphone jadul sebenarnya. Jadi aku pakai action cam, kemudian baru aku pindahkan ke handphone. Itu kalau untuk durasi pendek. Cuma kalau misalkan kita ngambil video durasi panjang pakai handphone agak sayang, jadi bakal panas dan memorinya juga terbatas kan, Bang. Jadi kita pakai profesional kamera. Profesional kamera itu kayak DSLR gitu, Gus, ya? Iya, itu bisa dikategorikan profesional kamera lah sebenarnya, Bang. Walaupun nggak seserem kalau misalkan kita dengar profesional kayak kamera serem-serem, Bang. Bener, makanya itu. Mungkin teman-teman yang nanti dengerin kita bingung juga apa profesional kamera. Profesional kamera seperti DSLR gitu sebenarnya hitungannya udah profesional kamera ya. Betul. Jadi dari sisi klien ngelihatnya apa yang kita bawa itu kita tuh profesional gitu, Bang. Oke. Berarti sebenarnya tingkat kebutuhannya juga apa yang harus digunakan ya? Betul. Balik lagi ke kebutuhan. Nah, Gus, kalau seperti itu kan biasanya kalau untuk membuat satu video itu kan banyak sekali part ya. Nggak satu part aja. Itu butuh berapa orang, Gus? Atau cuma sendiri aja bisa untuk membuat part-part seperti itu? Karena kan yang saya lihat, wah luar biasa tuh. Bisa aja. Sangat mungkin. Sangat mungkin sih. Kalau misalkan yang di Indonesia sendiri banyak videografer yang pendatang baru maupun yang sudah berkecimpung di dunia videografer lama, itu bisa bikin mulai dari awal sampai dengan editing pun dia masih bisa. Cuma kalau misalkan kebutuhannya kejar tayang misalkan untuk film itu memang harus krunya banyak. Kejar tayang, krunya harus banyak. Oke. Betul. Idealnya, Gus, membuat sebuah video yang bagus, membuat video yang epic, yang tampilannya keren banget, yang bercerita lah bahasanya. Itu sebenarnya butuh berapa tahap dan butuh berapa orang untuk itu, Gus? Kalau kita ngomong video durasi maksimal 5 menit lah, Bale. Iya, Video maksimal 5 menit butuh berapa orang? Nah, orangnya sendiri biasanya kameramen minimal ada 2. Kemudian harus ada lighting 1. Lighting 1. Lighting 1. Kemudian kalau soundman atau yang nge-record masih bisa diselingin sama si kameramen. Nah, tergantung sekarang sih. Pada saat kita ngambil itu lightingnya memang benar-benar mendukung apa enggak. Tapi ya cahaya kita nggak bisa prediksi sih, Bal. Cuma memang harus ada satu orang khusus buat bantuan cahaya sebenarnya, yang megangin cahaya atau cahaya buatan lah, bawain lampu. Oh, dari lampu gitu ya. Kak, saya kan ngelihat beberapa videonya Agus yang Agus buat itu, beberapa yang saya lihat sebenarnya kalau dari sepengetahuan saya, sebenarnya cahayanya kan mentah, Gus ya. Cahaya mentah itu dalam arti cahayanya low. Nah, itu kalau kayak begitu akan ribet di editingnya, atau bisa langsung dibuat
dibuat langsung cahayanya bagus pas waktu perekaman itu, Gus? Nah, sebaiknya kalau misalkan memang konsep kita dari awal itu kita main, kalau cahaya low kita bilangnya low key kan, Bang? Low key, ya benar. Kalau misalkan dari awal konsep kita adalah low key, berarti pada saat kita nge-shoot, kita harus pertahankan tuh si konsistensi low key-nya. Jadi pada saat kita ngedit pun lebih gampang sebenarnya. Mungkin kalau misalkan orang yang nggak terbiasa dengan low key, mereka bakal lihat ini kok gelap ya, kurang terang ya sebenarnya. Tapi karena sebenarnya kebiasaan orang itu. Tapi soalnya kebiasaan orang itu ngelihatnya adalah semuanya itu video itu terlihat, apa yang di belakang terlihat, orangnya terlihat, terus pokoknya semua hal yang di video itu terlihat idealnya sebenarnya. Orang awam seperti itu ya. Cuma sekarang kalau dengan konsep low key itu kan kita bisa apa sih yang mau kita tonjolkan dari video itu kayak gitu. Berarti emang sebenarnya kalau tone-nya low, tinggal kitanya aja yang bisa membuat seperti apa gitu ya nantinya. Betul. Sebenarnya lagi sesuai konsep awal. Konsep awal sebenarnya sinematik itu juga bagus dengan low tone sebenarnya, Gus ya, daripada. Betul. Karena sinematik itu selain tone-nya, maksudnya dari cahayanya mayoritas low key, kemudian tone-nya juga kita bilangnya berbicara lah juga tone-nya. Benar. Terus ceritanya juga padat dan video dengan konsep sinematik itu bisa menceritakan banyak hal, bisa ngegiring mood si penontonnya jadi haru atau jadi sedih kayak gitu, Bang. Nah, Gus, dalam videographer yang ini pengen saya bahas banget sih dari awal, memang pengen banget. Sebenarnya di dalam membuat sebuah video yang kita harus tonjolkan itu ceritanya kah, gambarnya kah, warnanya kah, atau apa yang harus kita tonjolkan dari awal kalau misalnya membuat video sebagai orang pemula kayak saya yang ingin masuk ke dunia videographer seperti itu, Gus? Kalau menurutku pribadi sih, Bal, video itu kalau misalkan mau bikin video durasi 1 menit, 4 detik sampai 5 detik awal tuh menentukan orang itu bakal nonton sampai 1 menit ke depan apa enggak. Oh, berarti 4 sampai 5 detik awal. Jadi contoh pada saat kita nonton video ternyata baru masuk kok soundtracknya atau backsoundnya nggak cocok, itu berarti pasti orang bakal skip kayak gitu, Bal. Itu untuk durasi 1 menit. Kalau misalkan kita mau kasih durasi nonton video 1 jam gitu kan, orang pasti bosan tuh, Bal. Jadi 5 menit sampai 10 menit awal tuh penentuan tuh, Bal. Orang tuh bakal nonton nggak sampai 1 jam lagi. Oke. Siap. Kalau kayak begitu, apa tadi ya pertanyaannya, lanjutannya? Iya, kalau kan awal di 3 menit, 3-4 menit awal, 3 sampai 5 menit awal, 3-4 detik awal, pokoknya awalan video, 3 sampai detik awal. Lalu selanjutnya ceritanya seperti apa video seperti. Betul. Nah, sebenarnya semuanya berkaitan antara voice over, gambar, terus ya awalnya kan cerita dulu, habis itu nanti dimasukkan misalkan ada voice over, terus ada back sound, sama editing warna, itu semuanya berkaitan, Bang. Nggak ada yang mana harus ditonjolkan, mana yang harus dikalahin. Semua sama ya, semua sama. Porsinya semua sama. Kalau kayak gitu, Gus, tentunya pasti alatnya nggak cuma hanya satu kamera dong ya gitu. Pasti banyak alat yang dibutuhkan untuk membuat sebuah video yang bagus, yang epic gitu. Saya pernah dengar dan sedikit membaca bahwa video 5 menit aja butuh alat yang banyak dan butuh sampai dengan orang-orang yang juga kompeten itu, yang banyak juga. Betul. Itu. Alatnya apa aja sih? Boleh tahu, Gus? Sebenarnya kalau misalkan mandatori sih, kita mau buat video sederhana. Video sederhana tuh kita harus punya kamera. Baik itu kamera HP atau tadi kamera profesional tadi. Kemudian kalau misalkan kita pakai kamera handphone, dia juga biasanya kalau misalkan dia saat waktu dia jalan, itu kan kadang-kadang ada agak shaky itu, Bang. Jadi ditambahkanlah stabilizer.
Begitupun juga dengan alat-alatnya juga dengan kamera. Kayak gimana Gus? Kamera. Nah, kalau kameranya kebetulan aku pakai yang ini. Jadi dari Panasonic Lumix GH5S. Kemudian untuk handphone biasanya kan handphone sekarang udah pada canggih-canggih sih, Bang. Iya. Ngerekamnya udah sampai 4K, terus 8K, seperti itu. Semuanya itulah canggih-canggih kalau handphone sekarang. Kemudian sudah ada image stabilizer handphone sekarang. Kamera juga ada. Tapi kalau misalkan mau lebih smooth, kita bisa tambahkan stabilizer kayak gini. Ini namanya glide cam. Glide cam. Oke. Jadi manual. Jadi kamera taruh di atas sini, kita pegang sini, kita pastikan kameranya stabil. Jadi nggak ada goyang-goyang gitu, Bang. Kemudian kalau yang elektrik ini aku pakai yang DJI, punya DJI Ronin. Jadi fitur di DJI ini juga banyak, kita bisa explore, terus kita bisa bisa coba-coba. Kalau misalkan kita ada ide, aku pengen shootnya kayak gini nih. Di DJI ini masih bisa provide lah dia. Oh gitu. Jadi yang tadi itu saya sebentar Gus. Itu yang dipakai biasanya untuk lari-lari biar nggak goyang ya, benar ya? Yes, betul. Cuma kalau misalkan berbicara masalah lari, event lari lah ibaratnya. Bagaimana cara kita ngambil event lari, nanti kita bahas di belakang kayaknya. Soal itu. Itu lebih mendalam ya itu lebih mendalam ya kalau itu ya. Tapi kalau itu untuk alat yang tadi yang Ronin, DJI Ronin tuh, itu emang fungsinya untuk biar gambar nggak goyang ya, biar smooth ya. Nggak shaky. Oke. Selain itu Gus ada lagi alatnya Gus? Selain kemudian ada lighting. Lighting itu penting banget. Lighting, jadi ada namanya natural lighting sama lighting buatan, atau kita bawa lampu sendiri, lampu LED. Kalau misalkan kita pakai natural lighting, kita harus tahu tuh nanti matahari itu terbit dari mana, kemudian dia mengarahnya tuh ke arah mana. Kalau misalkan kita mau ngambil pagi, kalau kita mau ngambil sore, mataharinya nantinya jatuhnya di mana, gitu. Kalau mau pakai natural lighting. Nah ini Iqbal atau teman-teman tuh bisa coba pakai aplikasi namanya apa? Ntar ya, lihat dulu. Itu yang di handphone Gus? Namanya di handphone. Di handphone namanya kalau pakai Android itu Sun Surveyor. Sun Surveyor. Sun Surveyor. Oh, Sun Surveyor. Itu biasanya. Jadi dia kalau misalkan kayak gini kelihatan nggak sih sebentar? Kayak gini. Nggak kelihatan ya? Kayak gini kelihatan. Nah. Oh iya, tahu. Kelihatan. Jadi ketahuan tuh posisi jatuhnya matahari di mana. Oke. Nah, tinggal diarahin aja kameranya kemana. Kalau misalkan kamera kita arahin ke timur, si aplikasi ini bakal ngikutin posisi matahari tadi terbitnya di sebelah timur. Oh, jadi aplikasi itu bisa menentukan di mana letak titik cahaya dan kita bisa punya matahari, betul. Bisa biar dia nggak kalau kita bilang kita nggak membelakangi matahari atau tidak buram ya hasilnya. Betul. Oke. Ada juga aplikasi kayak gitu. Saya baru tahu itu. Ada aplikasi. Keren aplikasi aneh-aneh gitu banyak malah. Oh gitu. Setelah lighting ada lagi alat Gus yang digunakan? Nah, kalau biasanya selain lighting itu ada mikrofon. Sorry, fungsinya? Jadi mikrofon aku biasa pakai ini ada shotgun. Shotgun ini biasanya aku pakai kalau misalkan mau nge-shoot orang, misalkan momennya dia menang satu kompetisi dan tiba-tiba harus tolong rekam si pemenangnya tadi, suruh bikin testimoni. Biasanya aku pakai ini. Nah, tipsnya adalah karena si shotgun ini ngerekamnya dari sini, jadi kita harus ngarahin si shotgun ini ke mulutnya orang yang mau kita interview. Betul. Gitu. Jadi kalau misalkan kita geser dikit, suaranya bakal agak mendem. Itu biasanya untuk event-event pemenang lomba gitu ya? Itu biasanya selalu aku bawa ini buat jaga-jaga. Terus ada clip on mic. Nah, ini ada clip on mic. Nah, biasanya ini aku pakai sama wireless mic-nya si Rode. Oke. Ini biasanya, jadi kalau misalkan clip on mic ini biasanya aku pakai buat
Kalau misalkan wedding itu biasanya ada, misalkan kalau wedding Muslim itu pada saat dia ijab kabul kita harus masukkan suaranya. Nah, Benar. biasanya aku tempelin lah si clip on mic ini di bajunya si mempelai cowok. Laki-laki. Jadi Oke. kayak gitu. Terus sebenarnya ada lagi satu nih, tapi aku lupa aku naruh di mana. Itu ada sound recorder, Bang. Untuk Sound recorder itu biasanya kalau misalkan event itu biasanya aku backup. Tadi kan soundnya satu, kalau misalkan dia ada soundman di satu event itu misalkan event nikah. Kalau misalkan nggak ada soundman, aku tempelin lah si Rode tadi ke mempelai cowok. Tapi kalau misalkan ada soundman ya, biasanya aku deketin dulu soundman-nya, kenalan dulu. Habis itu aku bilang, saya minta line satu ya buat output. Jadi aku masukin lah si sound recorder tadi dengan antara dua jenis kabel ini, Bal. Oke. Jadi aku tanya, si alat yang dipakai soundman itu, dia outputnya pakai output yang jenis ini atau pakai yang ini, gitu. Oke. Kayak gitu. Nanti selama event, aku hidupin lah recorder itu. Jadi semua suara yang terjadi pada saat event itu akan ke-record di sana dan clean tanpa ada noise. Tanpa ada noise. Oh, keren juga sebenarnya ya. Kalau misalnya alat-alatnya banyak juga. Kalau kayak gitu, harus datang lebih awal. Biar sebenarnya kalau datang dari awal, ada berapa step sih Gus kalau untuk membuat kayak gitu tuh, membuat videographers yang epic gitu? Nah, kalau video sendiri kita ada 3 jenis nih cara membuat satu video lah. Yeah. Kita ada pre-production, terus ada production sama post-production. Dan post. Nah, si pre ini kita mulai dari bikin storyboard, bikin storyline, terus bikin shoot list. Kemudian kita harus ngatur budget, terus kita harus bikin schedule-nya kapan kita harus mulai nge-shoot. Terus shoot apa aja yang bisa kita lakuin berbarengan. Kemudian kita harus survei lokasi, Bal. Oke, berarti kalau pre itu lumayan banyak. Ya. Kalau pre itu berarti kita sama kayak gladi resik ya. Kita sama kayak gladi resik untuk menentukan titik di mana kita harus rekam. Seperti itu Gus gambarannya. Betul. Jadi di pre-production itu ada namanya location survey atau recce. Nah, gitu. Contoh misalkan event yang pernah aku garap adalah video official dari Maybank Bali Marathon tahun lalu. Jadi pada saat recce itu H-1 kita benar-benar keliling tuh Bal. Misalkan event itu 42 kilo misalkan yang paling jauh. Itu benar-benar kita kelilingin dari start sampai finish 42 kilo itu kita harus kelilingin. Jadi supaya tahu besok aku bakal ngambil dari titik ini, terus ada momen ada angle bagus sih dari titik ini, terus di titik ini ada human interest-nya bagus nih. Kita harus ngambil dari titik ini juga. Oh, berarti itu panjang ya untuk seperti itu ya? Panjang, Bal, panjang. Untuk itu yang pre, Gus. Pro. Untuk yang pro-nya? Nah, production sendiri atau hari-harinya lebih simpel sebenarnya. Jadi kita tinggal setting lokasi. Kalau misalkan tadi di pre-production kita udah nentuin, kita lokasi di sini. Pada saat production kita tinggal setting. Kira-kira tempat itu udah cocok nggak sih kalau misalkan talent itu berdiri di sini? Kalau misalkan memang bisa diatur. Kalau kita berbicara videographer olahraga, nggak ada yang bisa kita atur sebenarnya, Bang. Semuanya by moment dan by insting dari si videografernya. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita ngomong video olahraga itu seorang videografer itu kayak punya indera keenam. Jadi nanti pada saat ini berapa step lagi dia bakal gini nih ekspresinya gitu. Oh, jadi sudah ada feeling bahwa dia akan mengeluarkan ekspresi apa, jadi kita udah tahu gitu. Wah, keren itu, men. Itu keren. Jadi bisa seperti itu keren tuh. Setelah production. Tadi production tadi kan ada location setting, kemudian kita harus setup kamera, Bal. Kita setting kameranya, harus ngambil posisinya di mana, kemudian harus pakai lensa apa, kemudian kita coba
tes shoot dengan settingan beberapa settingan lah ibaratnya. Kalau sudah sesuai, tinggal si modelnya di direct dan kita bisa shoot. Itu kalau misalkan pakai model. Kalau misalkan kita nggak pakai model, kita ngambil momen, misalkan ngambil human interest, tetap harus setup. Jadi minimal kita harus setup di tingkat kecerahannya aja sebenarnya supaya video itu tetap kelihatan bagus, terus angle-nya juga bagus. Tapi talentnya nggak bisa kita atur kalau misalkan kita ngambil human interest. Oh, orangnya nggak bisa kita diatur ya. Terus yang paling penting kan ini udah production. Nah, lalu yang 3 post. Nah, si post sendiri itu bagian paling penting sih sebenarnya. Seorang editor itu sebenarnya kalau idealnya tidak boleh datang ke lokasi syuting. Oh, nggak boleh dia? Supaya nggak ada intervensi, Bal. Oke. Fungsinya? Jadi kalau misalkan dia fungsinya kalau misalkan dia datang ke lokasi shoot, terus tiba-tiba ada shootan yang nggak dia sesuai, kan dia udah kepikiran dari awal, Bal. Oh gitu. Jadi dia mulai ini kok nggak sesuai gitu. Jadi si editor biar terima file aja terakhir. Oh, ngerti. Saya baru tahu itu, Gus. Itu ilmu. Itu luar biasa. Berarti editor tidak boleh datang ke tempat di mana kita lagi membuat file mentah. Idealnya nggak boleh ya. Lalu, si editor sendiri biasanya dia bakal ngedit kasaran dulu, Bal. Ngedit kasaran draft lah. Ya. Draft itu kalau kita bilang itu namanya rough cut. Rough cut ya. Rough cut itu jadi semua file, kalau kita bilang potongan-potongan video itu kan footage namanya. Iya. Semua footage kita masukin ke aplikasi edit, dipotong-potong sesuai dengan naskah, bukan naskah sih, sesuai dengan konsep awal, tapi tanpa di grading, tanpa di color correction, dikirim dulu. Kira-kira kayak gini sesuai nggak alurnya? Kemudian ada yang perlu dirubah nggak? Kalau misalkan udah fix, ada perubahan kemudian dirubah lagi dan fix, baru mulai masuk ke tahap color correction. Nah, color correction ini sebenarnya kalau misalkan kita mau mencoba membuat video dengan lebih serius sebenarnya, Bal. Jadi kalau misalkan di kamera itu di beberapa kamera sih ada settingan flat color. Jadi pada saat kita nge-shoot itu yang di layar tuh kelihatannya cuma hampir putih sama abu-abu aja sebenarnya. Yes. Nanti mungkin aku kasih contohnya flat color tuh kayak gimana sih sebenarnya. Oh gitu, siap. Flat color nanti pas tahu sebenarnya seperti apa, terus setelah di grading jadinya seperti apa. Nah, di flat color tuh kenapa kita ngambil pakai flat color? Supaya range kita narik dari cahaya atau dari warna itu bisa lebih lebar. Misalkan logikanya gini, kalau misalkan kita pakai satu kamera, terus kita pakai settingan standar, warna biasa lah yang RGB yang biasa, setelah jadi edit, mungkin kita ngambil range 1-10, pada saat kita tarik ke 4 gitu, ternyata dia pernah lihat nggak, Bal, kalau misalkan kita ngambil matahari, pas kita turunin warna cahayanya ada garis. Tahu. Iya. Nah itu namanya color bending. Color bending. Nah, kalau misalkan kita pakai flat color tadi, pada saat kita tarik, nah color bending itu sebenarnya kaitannya ke bitrate masing-masing kamera sih, teknis sebenarnya itu. Jadi kalau misalkan kita ngambil pakai flat color, yang awalnya tadi pakai yang RGB biasa kita bisa tarik ke 4, ini bisa kita tarik ke 8 misalkan tanpa ada kerusakan di gambar itu. Kalau di foto file RAW lah, Bang. Iya, file RAW. Biar gampang kita ngeditnya. Itu tuh file RAW lah sebenarnya. Oh, gitu. Itu kalau yang flat color. Kalau terus setelah grading selesai, kita mulai itu masukin soundnya. Soundnya udah dicariin tuh sound yang sesuai dengan bukan jalan cerita sih, moodnya dari video itu maunya seperti apa, kemudian beatnya seberapa, kemudian kalau misalkan ada voice over dimasukin di part-part mana aja, terus pada saat misalkan contoh orang ngomong nanti soundnya lebih kecil, itu kita harmonisasi di sana juga. Itu sound design. Seperti itu ya.
Gus, kalau render. Render ini yang harus penggabungan semuanya ya, akhir finishingnya ya. Finishing. Gus, tadi kan saya lihat dari sebelumnya pre, pro, post ya benar ya. Itu kan banyak sekali yang harus dilakukan untuk menjadi sebuah video yang sangat epic ya. Apalagi cuma 5 menit doang. Boleh tahu nggak Gus, kalau segitu range untuk biaya jasa dari video pembuatan video itu range di angka berapa Gus? Boleh tahu Gus? Kalau video sendiri itu tergantung dari pasar biasanya. Kalau misalkan kita termasuk pelaku bisnis video, ibaratnya belum di tingkat yang benar-benar profesional, biasanya kita ngelihat juga, kita lirik kiri kanan nih si kompetitor kita nih nawarin berapa sih di masa sekarang misalkan. Jadi biar nggak ketinggian, nggak ke rendahan. Nanti kalau rendahan kan ngancurin harga pasarnya. Betul. Kalau misalkan kayak kita ngomong orang profesional lah dengan kamera, misalkan contoh yang pernah orang lihat, misalkan bikin iklan dengan kamera RED misalkan, itu iklannya mungkin cuma 15 detik atau 20 detik. Mereka bisa bayar si iklan itu tuh pembuatannya bisa sampai 50 juta. Segitu besarnya Gus. Luar biasa berarti ya. Untuk membuat sebuah video gitu ternyata budget bisa yang sampai segitu. Wah, luar biasa. Tapi memang untuk video itu sebenarnya jasa itu nggak ada batasan maksimum, nggak ada batasan minimum sebenarnya. Oke. Semuanya relatif. Iya sih, kalau saya dari tadi yang Agus ceritain dari awal sampai akhir itu ya pantas lah sebenarnya harga segitu untuk dengan kita nggak melihat sebuah jasa sebenarnya, tapi melihat sebuah ide, kreativitas yang dituangkan dalam sebuah video, yang video itu berbicara dan jadi epic, itu kayaknya kepuasan sendiri dengan harga segitu pantas lah. Masuk akal. Betul Bang. Oke. Keren Gus. Nanti kita bakal ngulik lagi Gus. Yang ini kayaknya saya tertarik banget untuk membuat part 2 dari video ini. Kita akan nanti kita ngomong lagi lebih dalam lagi tentang namanya videographer. Tapi mungkin untuk yang awal ini tips Gus kasihin dong untuk teman-teman yang lagi ngelihat kita, mungkin yang pengen masuk ke videographer atau videografi itu seperti apa, lalu quotes dong Gus. Yes, oke. Untuk tips, jadi gimana kita mau memulai bisnis videografi atau mulai buat serius di videografi, yang pertama kita harus percaya diri. Karena klien itu bakal percaya sama kita kalau kita juga nyaman sama diri kita. Kayak gitu. Nah, terus kumpulin sama rapiin portofolio. Kalau misalkan pernah ngerekam video beberapa saat yang lalu, terus disimpan yang nggak rapi, mulai deh rapiin. Terus dikumpul-kumpulin dan dirapiin lah ibaratnya portofolio itu. Terus buat ciri khas. Buat ciri khas itu mulai dari jalan ceritanya misalnya kah, atau gerakan kameranya lah, atau dari sisi warnanya lah. Jadi biar pada saat orang nonton, ini pasti videonya ini nih, gitu Bal. Sudah ada aku tahu lah ya ciri khasnya. Betul. Nah, aku sendiri juga sebenarnya masih sangat banyak belajar untuk membuat ciri khas. Terus perbanyak referensi sih yang terakhir. Referensi sama harus sering nonton. Kalau misalkan kita pengen nanti ke depannya bikin video lebih ke movie atau lebih ke film misalkan, atau film-film kalau misalkan kayak film-film box office, berarti kita harus sering-sering nonton ke bioskop. Kalau misalkan nanti kita tujuannya buat jadi videographer sinetron, ya harus sering referensi nonton sinetron. Oke, siap. Tergantung tujuannya, Bal. Tujuannya apa ya? Betul. Nah, terus quotes tadi ya? Ya, quotes ya. Quotes sih sebenarnya sederhana. Keep learning and keep trying aja sih. Keep learning and keep trying. And keep trying. Jadi jangan pernah merasa puas dengan apa yang kita tahu sekarang. Jadi kita harus selalu haus akan pengetahuan sebenarnya, Bang. Selalu mencoba dan mencoba. Thank you banget, Gus. Thank you banget. Ini keren banget. Serius, ini bakal keren banget. Dan untuk
part 2-nya kita buat lebih dalam lagi tentang ilmu dari videographer. Saya jadi tertarik Gus untuk mempelajari itu. Thank you banget Gus ya. Maaf jadi mengganggu waktu siangnya. Salam sama keluarga dan mudah-mudahan lebih sukses lagi. Thank you Gus. Amin. Selamat siang. Ya.